Om Swastiastu, Semeton Rumah Seni. Nah, kembali lagi bersama Tiang Ray, tentunya Tiang ditemani juga dengan partner saya, Bonar. Nah, kali ini kita sedang berada di kediaman seorang pemain lawak Bondres di Bali ya. Ini juga seorang seniman besar juga. Dan tentunya teman-teman pasti sudah tahu. Nah, biar nggak lama-lama, dan saya mau ingatkan juga buat teman-teman, jangan lupa tetap dukung konten kami channel YouTube Rumah Seni Kagoles Bali dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke sosial media teman-teman. Nah, biar nggak lama ya, kita langsung saja ngobrol, berbincang asik dengan seniman ini. Ayo, 1, 2, 3. Ya, inilah seniman yang ternyata saya si Saplir. Ya, biar teman-teman di rumah, sobat OS, tidak ragu lagi siapa sih sesungguhnya ini. Monggo perkenalkan diri. Ya. Oke, Om Swastiastu. Yang dikenal mungkin di nama panggung namanya Saplir. Nah, mungkin perlu perkenalan nama. Asli lah, yang cara pidana kan di sekolah nih. Ada motor, Ada motor. Oke, nama lengkap yang Putu Surya Destara Pabudi. Bener, apa Putu Surya Destara. Nah, ada sejarah. Apa itu sejarah? Putu kan mau pasti Ya, pasti kan kele. Surya itu artinya matahari. Artinya lekat dengannya. Nah, Destara berasal dari kata Desember, bulan Desember. Tara itu, nah, Taro yo. Oke, artinya nah perwakilan nama bulan Desember lah. Desember lahir Tara ya gitu. Ya. Tapi orang mengenal sekarang itu adalah Saplir. Karena sudah di kancah drama Gong, Bondres. Nah, sebelum memulai, kenapa memilih Saplir? Apa sih arti Saplir itu? Yang kalau orang Bali mengatakan Saplir itu nyaplir, limpas. Mungkin nama Saplir niko diambil dari perjalanan yang mimpas memang. Limpasnya? Ya dari yang biasanya nak masuk kan tujuannya masuk di A, pangidang menggai A. Yang ya. Ya orang dari SMA jurusannya IPA. Terus kuliah jurusannya pariwisata. Habis Niko pernah mengajar bahasa Inggris SD. Tapi sekarang lebih totalitasnya di Bondres. Nah, makanya perjalanan yang nyaplir. memang betul dari perjalanan nyaplir itu namanya Saplir. Oh, nyaplir kan artinya kalau bahasa ilmiah sekarang tuh tidak linier dia. Tapi kan apapun itu nyaplir inilah yang menghasilkan kan gitu. Nah, nyaplir inilah yang membawa berkah. Nah, seperti penglingsir mungkin leluhur kita bilang dulu, jalani saja, suatu saat kita akan bertemu yang mana harus kita jalani. Di jaya mulai dari kanan, kiri. Usaha telar penuh karya sih pagahan. Nah, tahu. Karena konadennya. Dolas sudah konaden. Nah, gitu bahasa. Artinya apa? Segala usaha itu yang harus diragu pagah. Dengan tekun pasti akan menghasilkan menghasilkan sesuatu. Nah, tokoh Saplir ini dia melihat ada sedikit keunikan. Orang mempayas tuh zaman sekarang Bondres itu kan banyak larinya ke binatang ya. Oh, bener kan? Ya. Yang tidak salah sebut nanti kan ada macan larinya. Tapi kita tidak menyalahkan ini adalah dunia fantasi. Tetapi Saplir di sini cenderung ke hidung. Nah, kenapa memilih sih hidung mancung gitu? Sebenarnya hidung mancung Niko bukan ide dia. Oh, itu bukan ide sendiri? Bukan ide sendiri, duduk wonten teman bernama Ponge Niko yang dulu sebelum bertemu dengan Gung Juan dan Mang Eko niki dengan Ponge kita bersama-sama untuk artinya apa istilahnya menin muone itu istilahnya merubah ya, merias diri itu berubah ya, makeover. Memang sudah ya makeover, sudah ada riasan awalnya. Terus tampillah di jerone di senger. Oh ya,
di sana diubah sedikit, disarankan oleh beliau coba jin jenuh nih. Seperti itu aja. Tapi bahannya sih ya coba pakai ini. Akhirnya tiang berdua bersama teman itu mencari ide. Dan yang pertama ketemu sih temannya Nika, sebenarnya dia yang membuatkan hidung pertama. Cuman ya karena yang memakai dia kan karena tidak pas kenyamanan ya dia perbaiki lagi. Dan hidungnya yang dibuat pertama kali Nika masih sampai saat ini dipakai kenang-kenangan lah. Dan dipakai yang terus dipakai. Cuma ya istilahnya moda saja. Ya. Moda ya. Servis. Hidung itu kampus. Tidak ada bedanya dengan Pinocchio. Ya. Mungkin Sapler terinspirasi dari Pinocchio, fokus orang lo ke hidung kan. Ya. Berarti ciri khas Sapler itu adalah di hidung. Di hidung. Ketika orang melihat cuma mancung, oh pasti Sapler ini. Mengarahnya mungkin ke sana karena dari senior Dumun dan terus Haji Senger menyebutkan harus punya ciri khas dalam riasan. Betul. Memang orang mengingat. Apapun itu kita harus ada istilah bahasa kerennya, ada central point. Ya, seperti itu sejarah itu. Berarti Sapler dia karakter riasnya ketemunya di hidung. Dan karakter tokoh itu, kenapa sih Sapler itu memilih dunia bondres? Sedangkan Sapler kan orang pariwisata. Iya. Sekarang itu seorang IPA dulu. IPA, orang sains. Tadi nama hidung udah IPA dengan ilmu. Kok orang sains larinya ke dunia bondres, dunia seni. Nah, ini kalau untuk hidungnya Niko sudah tadi. Terus kenapa bisa lebih fokus di dunia bondres? Karena mungkin tarikan alam dan terhubung langsung ke jiwa mungkin ya. Artinya kita tidak bisa membohongi rasa ingin kita terjun di mana. Artinya pasti memaksa perjalanan memang masuk di pariwisata tapi saya nggak sana lu itu perjalanan tidak nyaman gitu. Tidak nyaman. Saya ada di guru asalnya memaksa perjalanannya. Tapi akhirnya setelah masuk di dunia bondres rasa nyaman ada, artinya dimana kita melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan akan menimbulkan rasa bahagia untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kita connect. Kita bekerja harus nyaman. Ya intinya nyaman. Terus pertama kali, sedangkan ini kan bukannya dunianya Sapler ini ya, dunianya Sapler, tetapi memilih dunia bondres otomatis pasti ada sampai sekarang mungkin ingat ada kenangan pertama kali melakoni dunia bondres ini, pentasnya di mana dan apa yang dirasakan pada saat pertama kali. Kalau pertama kali Niko belum dengan nama Sapler. Oh awalnya yang meniru karakter kan biasa kita mempunyai idola, kita ikuti karakter beliau sampai menemukan karakter sendiri. Kita biasa. Yang dulu pertama kali mengidolakan Pak Tujedil. Sempat yang berias seperti Cedil dengan suara khasnya, mencoba seperti itu. Akhirnya muncul berikutnya Haji Senger ikuti karakter beliau. Kan sebenarnya kan karakter kedua, tapi karena teman sudah mengambil karakter kedua, yang diarahkan untuk mengambil karakter yang pertama. Artinya coba upaya pangayang lah, ada seraman karakter sendiri keras. Mencari-cari sempat yang menggunakan dialek Jawa dulu. Tapi oleh senior sehingga ajak akhirnya ketemulah dengan karakter sekarang. Berarti kan banyak proses prosesnya ya. Ketika kita pencarian jati diri itu memang memerlukan sebuah kerja keras ya. Panak dong. Orang masa usir panak enggak, kita kan santai. Tidak masalah. Anu mengerungkan gaya. Ampura sebetulnya gini, karena di itulah. Rumah seniman kan biasa ramai, kan itu penting. Oh, itu artinya tokoh Sapler itu muncul. Nah, pertama kali muncul guys. Pertama kali di Banjar di rumah hatinya di Pura Ngayam bersama pemuda membuat suatu orang perkumpulan gitu, tapi dalam bentuk drama gong. Awalnya Sapler namanya langsung namanya Sapler.
Ini ada cuma Jongas sih. Ma leting man, ada leting. Leting. Tapi dengan ada sapi itu datangnya nama sapi dari perjalanan itu tadi. Tapi tiang yakin nih Kak Bi, dari perjalanan yang nyaplir tuh nih dari IPA semua ilmunya terpakai pasti ya. Ya makanya mah bocor agak masuk seperti yang bilang tadi mah bocor agak masuk di passing bang. Bocor agak masuk di pariwisata ternyata sih menjadi ternyata setelah di panggung ilmu itu ya, ilmu itu yang pasti terutama untuk di pariwisata nih kok. Kadang-kadang kalau tiang pentas ada bule yang menonton senjata. ya. Nah, nih kalau Ada kadang-kadang modal bisa bahasa Inggris. panggil kita ajak dialog. Berarti mengirit bahan. Ya, dan kadang-kadang jangan bilang tidak terpakai. Iya. Ya, semua terpakai. Pasti Karena pengalaman. di dunia IPA bidang anu kalor Pasti, kan. banyak. CO2 ada gitu model. Tapi Jadi yang begitu mengerti sahab lima. akhirnya sudah jatuh pilihannya, jatuh hatinya pada Bondres. Apakah Sapir sudah puas dengan Bondres? Maksudnya puas gimana nih? Ya jadi pemain Bondres, apa saya nih mau puas? ya, Belum. Belum, masih dalam tahap belajar. Yang kita mumpung mencemplung di seni kita nak orang mengkadung blues, yang inginnya belajar semuanya, topeng dan lain sebagainya. Ya, artinya di dunia seni lah ya, Ya, seni khususnya seni pertunjukan. Ya. Artinya topeng. Nah, ini setelah ini kan sekarang udah artinya fokus di dunia kesenian lah hitungannya. Berjalan di Bondres. Mungkin ada nggak artinya sesuatu, artinya dalam ranah kesenian juga apa yang ingin dicapai lagi selain Bondres ini? Yang ingin dijalankan Dunia seni. Nah, Di sini. Sementara sih ingin fokus dulu karena ini nak orang yang terus dulu aja nyemak bermain berkumpul. Artinya kita tidak bisa fokus dalam ingin fokus dulu di sini. Mungkin nanti suatu saat yang lebih dekatnya ke topeng mungkin. Iya. Karena Bondres masih bisa dipakai. Bisa dipakai dan topeng itu tidak akan pernah hilang. Iya. Masih ada upacara di Bali kan wali. Dan agak nungun-nungun kan sih mungkin masih kagak Bondres. Pasti kalau topeng aku. Berarti yang kau betul kan mungkin ini. Berarti kan ini tokoh atau peran yang kita lakukan tidak bisa diduga, sama dengan kehidupan kita kan kadang-kadang bisa jadi lain dan sekarang dulunya jalurnya kira kan dari guru C, kadang kan dari orang ilmuwan C, akhirnya jadi Bondres. Dan di dunia Bondres pun kita memerlukan tokoh peran karakter tuh pencariannya panjang kan? Prosesnya lama. Artinya seperti yang pernah saya sampaikan mungkin yang bisa eksis tetap eksis di dunia seni, nah khususnya di Bondres itu mungkin perlu seleksi alam memang. Betul. Alam siapa yang akan lulus sampai dia kan udah ternyangka sampai bisa sampai seperti ini. Nah istilahnya laku lah ya. Nah ada anak Ya. Benar kita tidak tahu campur tangan alam. Yang penting kita melakon. Itu yang terpenting. Berangkatnya berbanyak, berangkatnya berbanyak, mungkin sisanya 2 atau 3. Berarti kan Sapir ini gonta-ganti pasangannya berapa kali? Sebenarnya dari pertama kali ini kan yang bertiga. Siapa nih? Dan Pongek namanya, Pongek dari Lotundo. Tapi kayaknya beliau mungkin sekarang masih miskontak ya sekarang. Dan Gong Juan memang dari awal. Tapi dalam perjalanan sempat yang ketemu dengan teman yang lain, ada dari Tabanan, dari Denpasar, tapi bukan paketan, cuma ya pas ketemu di panggung bersama ini. Bagus pernah terjadi. Lumut sempat. Gapul sempat, sama Gingsul sempat, Kampuk ada juga, yang biasa Guding, artinya kan sudah lumayan banyak lah grup-grup Bondres sekarang yang sudah diajak kolaborasi dari dulu kan. Tapi sekarang jatuh pilihannya kepada Juan. Kalau Juan kan memang dari dulu nih kan. Tapi ketemu dengan Mang Eo. Nah nih, kenapa dia bajunya ini? Karena dia baru datang dari Mang Eo. Bukan Mang Eo.
sekarang saya ingin mengemek pertemuannya Saplir dengan Mang Eo. Kok bisa Mang Eo? Dan akhirnya sekarang mendirikan sebuah grup yang namanya Bolale. Dan dari sekian gantian sama ini akhirnya jatuh pilihnya pada Mang Eo dan grupnya namanya Bolale. Dari nama grup umumnya nama Bolale niko mungkin sudah lama. Yang dulunya dipanjangkan menjadi Bondres Lalung Legot. Lalung Legotnya dulu yang menonjol, artinya macam Bondresnya nggak ada. Sekarang tapi ini Lalung Legot, kan kita Lalung Legot. Akhirnya karena mungkin yang dulu sempat juga bertemu dengan teman yang sempat ajak bergabung, tapi beliaunya nggak mau, dalam arti mungkin dengan ada kesibukan lainnya atau dengan artinya pada sama-sama memiliki kesibukan lah intinya. Beliau menolak. Terus pas suatu ketika yang ketemu sarang Mang Eo, Mang Eo nya nikah di Pura Kebuedan. Sebelumnya sudah sempat ya Mang Eo bertemu sempat dengan Gung Juan misi Mang Eo biasa, cuman kliknya nikah pas di Pelonaran di Pura Kebuedan. Nah, dipertemukanlah Saplir Joan sama Mang Eo di sana. Ya di sana ketemu, di sana merasa klik dan menawarkan ke Mang Eo untuk bergabung, dan beliaunya langsung mengiyakan dan pernah juga menyatakan bahwa memang ingin bergabung dari awal, tapi enggak koneng katanya. Nah, akhirnya mungkin ini yang namanya jodoh, Astunggara tetap bertahan. Berarti grup Bolalenya bertiga, sementara bertiga. Dulu kan ada yang lihat di poster-poster ada mantri, ada nah ini kan kalau mantri payangan atau mantri blok lebih karena di Komangnya itu, makanya yang agak namanya biar nggak Lalung Legot lagi. Dulu kan Bondres Lalung Legot, yang lebih dulunya kan Lalung Legotnya sempat tergabung dengan beliau, tapi setelah dia menyatakan ingin lebih serius lah kan di Bondres dengan beliau, artinya ingin membuat satu grup yang paten lah, anggaplah paten gitu. Yang bilang tadi beliau ada kesibukan, beliau menolak. Biar ada kesan pembedanya, makanya yang sebutkan sekarang Bolale. Bolale ini kan sama sih sebenarnya Bondres Lalung Legot. Cuman kan sekarang istilah kalau bilang patennya Komang Mantri itu tidak paten jadi grup Bolale. Yang paten di skop Bolale ya bertiga, Saplir, Juan, Mang Eo. Beli Komangnya mungkin ya suatu saat pasti saja kalau memang kita memerlukan figur Mantri, beliau masuk. Oh gitu ya. Bolale itu ada cara Bolale. Lalung Legot. Nah ini bersih. Kenapa Lalung Legot? Kalau asumsi orang yang namanya Lalung Legot itu kan tanda kutip ya, itu sudah jorok. Jangan ini nama grup gitu loh. Ya. Kenapa Lalung Legot gitu? Nah, kan lagu anak-anak dulu. Mungkin di sini kami ingin mempositifkan pemikiran yang negatif. Wih, itu hukum IPA tuh. Masuk. Tentang Lalung Legot kan negatif ya, orang yang telanjang bulat, masa keren telanjang bulat. Tapi kita berangkatnya dari telanjang kosong. Patuh secara lekan Lalung kan. Terus dari kata Lalung Legot niki ada sih yang bersama teman-teman artinya namanya itu maknanya Lalung Legot itu tanpa busana, artinya kita Astunggara bisa selalu transparan, sehingga mau kebang-kebang dalam grup penting di grup umum. Terus tampil di panggung tidak membuat apa adanya. Jujur. Artinya si Bolale ini berangkat dari kosong itu kan simbol daripada kejujuran. Kosong ke barat
mencari kitab suci. Ternyata di balik lalung legor itu tersimpan filosofi yang sangat dalam. Kalau kita melihat hanya lalung legor tuh pikirnya punya apalagi yang bohong lalung legor, tapi kan di balik lalung legor itu terdapat filosofi yang sangat. Intinya jujur, transparan apa adanya. Apapun yang kita lakukan sesungguhnya adalah didasari dengan ketulusan. Apalagi kita di dunia seni ya, kita disuruh orang tuh ngayah bekal tulus dan jujur, dan hasilnya juga akan jujur, tulus. Ya, semoga bisa bertahan. Ini Anu sah, dalam nyarap benar saja. Untuk kedepannya mungkin apa yang artinya menjadi harapan terhadap lalung legor ini? Bulalenya. Ya harapannya sih tidak muluk-muluk ya, Setonggara pertama masih bisa diterima oleh masyarakat. Terus kedua artinya kami bertiga bisa tetap bertahan apa adanya, transparan untuk kedepannya. Artinya setiap masalah bisa kita pecahkan bersama-sama. Nah sekarang begini, sekarang kan bermunculan banyak sekali bonres-bonres. Hampir setiap desa, setiap banyak itu punya bonres. Apakah ada kegelisahan di dalam grup Bolale ini? Mungkin ragu kalau saya nanti. Adakah sebuah kegelisahan dalam grup Bolale? Sih sebenarnya enggak. Lebih banyak yang muncul berarti kan kalau kita lihat jiwa seni masyarakat Bali terutama generasi muda sudah semakin bangkit. Kan masalah itu. Kalau persaingan ya kalau kita di Bonres kan ya tetap artinya harus inovatif dalam artian dari bahan-bahan kan apa biasa nih kalau yang tidak biasa dengan bahan orang lain ya, tapi kalau memang bahan kita sekarang dipakai nggak masalah. Itu artinya kita dituntut lebih kreatif lagi, berkreativitas. yang tetap kita berdasarkan ATM itu ya, amati, tiru, modifikasi. Kita tidak ke kopas. Kalau kopas itu yang nilai. Dan saya rasa kalau semua di Bali ini kok berputarnya di dunia, di circle Bonres itu berputar. Cuman pinter-pinternya sekarang kita mengatur strategi. Mungkin ini pesuang, mungkin ini dimodifikasi lagi. Adalah untuk kebaruannya. Tuntutan kita menjadi seorang Bonres itu kan kebaruan. Iya, harus ada sesuatu yang baru dan kita harus selalu up to date. Tapi malah zaman berkembangnya YouTuber berlian baru saya ingin bertanya ke dunia artinya Niko dan tantangan yang luar biasa bagi seniman Bonres berarti yang orang. Nah, walaupun tiang bukan siapa-siapa dalam artian masih belajar, tapi kalau terus diupload di YouTube, orang lain yang mengupload kan tanpa izin, apalagi bahannya kita meretuni bakat bahan. Sur ngigal banyaknya berhasil ada di YouTube. Memang ngigal ben yang tahu orang ben patah. Akhirnya kita juga harus kebal ya jadi penari ya. Kebal dalam arti Kijo masih alih kando setiap wahid. Kalau memang harus kebal dalam arti ya terpaksa akhirnya. Akhirnya kita yang mengalah kan? Kan kita yang mengalah. Sementara mengalah dulu. Rago ada orang anggap kita ada YouTuber liar gitu dan jadi kita disut dia menanyakan sedangkan kita tidak kenal dengan orang itu. Penonton dia tidak mau tahu. Ini sih nanya, yang penting kamu harus tampil beda. Ketika kita main di lokasi yang sama itu diketahui kando kita. Yang mendapat anu kan kita. Tuh kan orang. Apalagi nyak ben komen makan daging keringin kan. Pedas sekali modalnya. Silahkan oleh nentu kan terus. Kalau pada saat ada komen seperti itu, seolah-olah YouTuber Niko tidak mau tahu. Dia mau tahu dia. Mau lakukan pembelaan tak. Minimal seleksi lah dikit ya. Mulai ada komen tidak bagus dihapus gitu kan. Bagaimana? Atau kalau memang ada sebelum merekam atau mengupload kan, janganlah tegur sapa. Kita kan konfirmasi dulu. Konfirmasi dulu. Yang kan bisa atau dari pihak seniman bisa
Niki donah nengnya. Ya, Niki dekat dengan kita masalah sebenarnya. Sama-sama menguntungkan adanya kan. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa feedback namanya ya. Yang kita dapatkan kan tanpa disadari dia ikut mempromosikan. Cuman kendala kita di sini adalah materi. Kita kehabisan materi karena beberapa kali itu ditayangkan orang menonton. Jadi ketika kita membawakan di tempatnya itu yang kita bawakan sesuai dengan itu kan mubasir jadinya. Tapi kan ya susah kalau kita ngomong dulu. Susah. Kalau perbedaannya dengan zaman dulu sebelum ada YouTuber kan satu kandang bisa kita bawakan di tempat A, terus pindah ke tempat B masih bisa dijual karena penontonnya yang berbeda, tempatnya yang berbeda. Sekarang kan tempatnya satu di YouTube, penontonnya itu juga sama. Oh, gitu. Menonton jadi orang bisa malu nih Pak sih pasti jadi ini boran. Ini boran. Sekali terjadi di komentase. Misalnya ini maknanya boran. Ini boran. Mata kelar ya, sebab malu ya. Ya itu tantangan mungkin. Ya. Tapi kita tidak bisa juga terlalu menghakimi ya. Oh, harus gini harus tidak bisa. Tidak bisa karena mungkin apalagi kita dunia IT agak kurang engken menyatuan. Coba aja. Kita seniman, kita pelaku. Kita harus menggali sedangkan di luar sana banyak orang yang mau ngambil ya lebih bijak saja sebenarnya. Intinya ya yang sebenarnya bukan tidak mau direkam atau diupload, cuman paling tidak ada konfirmasi. Nah, pangalah raga simpan dan bersih lah. Ini disimpan dulu jangan dekat lah. Karena kalau mau yang ada gain. banyak keluhannya seperti ini yang saya tangkap dari sekian kali kita ngobrol dengan teman-teman pasti keluhnya. Tapi sampai sekarang pun kita belum bisa menemukan titik terang dalam hal ini. Cuman keikhlasan dan kesabaran dan kepasrahan lah yang menjawab. Ya, harus jalani udah. Iya, saya juga pelaku kan. Akhirnya ya apa? Itu pasrah wah ya. Jalani saja. Nah, begini Bli. Jadi yang namanya artinya ini kan Bonres kan bergerak. Dia punya grup Bolale. Yang tiang tahu dan tiang alami juga. Yang namanya bergrup itu kan sangat sulit ya. Nah, bagaimana caranya Bli ini untuk mempertahankan dan memperjuangkan biar grup ini bisa bertahan panjang, eksis. Nah, karena tiang pun mengalami sendiri juga yang namanya bergrup itu sangat susah, ada ego, udah pasti itu ego. Nah, udah ada yang artinya ingin menang sendiri, kelihatan menonjol sendiri. Nah, ini bagaimana caranya Bli menyikapi hal ini? Jadi biar tetap aja kita bisa kita tetap bisa sehati, tetap bisa eksis, chemistry kita terlalu terjaga. Yang sekali tiang mungkin kalau untuk menyarankan belum ke tahap sana karena dia kan grupnya baru. Justru tiang perlu banyak belajar dari teman-teman yang lain. Tapi yang sekali apa namanya seperti nama grupnya tiang Lalung Negon ya Astung Karo bisa tetap transparan di dalam apapun itu. Biasanya kan pembagian hasil. Itu yang biasa menjadi kendala. Betul. Dan selama tiang artinya berjalan kurang lebih sampun beberapa dan mungkin belum ada tahunan sarang Bolale dari hasil pembagian hasil kita transparan, kita buka bagi bersama sama rata. Intinya transparansi dan ego. Niko biasanya ingin menang sendiri, ingin menonjol sendiri. Kalau kita di Bolale Nasdem Karo mungkin dan karilah patuh kena. Nah intinya patuh kayak kena kalau bisa mempertahankan rasa ini bahwa grup ini milik bersama. Intinya kebersamaan Nasdem Karo bisa bertahan lama. Kuncinya itu adalah transparan dan kebersamaan. Jangan merasa jadi bahwa saya paling lucu ini. Iya, betul. Kau ini alihnya dosa itu wah aku ngajak kan ego itu artinya bahwa kita kalau sudah menjadi satu tim ya yang dicari adalah Bolale jelek melah nih Bolale lucu ngegolnya itu juga Bolale
karena kita ibaratnya sama dengan tim ini. Tim sepak bola, poli. Iya. Kadang-kadang kalau kita ego dalam sepak bola, misalnya kita ego kan mau bola pendidik kan nggak mungkin bisa ngegolin tanpa bantuan gini. Maaf ya ada teleponnya. Ya artinya dalam bergrup itu kan kita ngetim. Misalnya kayak poli, pasti ada tukang umpan, nyekel nyemes dan bergantian kan. Dan di sana kita memerlukan strategi. Kadang orang makanya poin politik ini lima dulu. Seperti ini masuk jadi ini nyemes di bonres pun kayaknya seperti itu. Sama. Misalnya Misalnya porsi ya masing-masing. Anggap punya materi, kita ngumpan, ya nyemes. Iya. Sing hidang rago, wah saya paling lucu ini. Orang jemaah anu timpal, ada majak monres. Bonres majak. Tapi bedanya dengan stand up kan, stand up kan dia membuat materi memang untuk sendiri. Makanya pemain stand up pun kadang-kadang dia bilang ketika dia disuruh main berpasangan dia agak susah. Ya, karena untuk nyari TikToknya itu yang berat. Makanya kita pun seperti yang Benar bilang tadi, artinya kita harus main tim. Iya. Seperti Tias amakin di bola deh. Kita punya satu bahan itu kadang ini nyimak garna yang dia nyimak malun. Kita cukup mendukung saja. Iya. Ini nyimak dukung kan. Ya ini ngendian dukung karena kita tampilannya tim. Iya. Bukan yo banyo ragon saplok. Hasilnya juga kan tim dibayar. Dan kalau di grup kuncinya satu itu kita menjaga nama grup itu aja intinya kan. Menjaga nama grup. Mungkin saya ingin menambahkan apa yang dibilang sama Sapir bahwa transparansi itu penting. Chemistry kita harus dijaga dan yang komitmen, dan yang kedua menjaga nama grup itu. Kita tidak boleh bahwa saya punya grup ini berat itu loh. Saling ngaku-ngaku itu udah kadang-kadang punya grup juga. Dia punya grup juga. Mudah-mudahan eksis terus. Ini senior saya. Bukan senior, kita sama-sama belajar. Sama-sama mencari nafkah. Tidak ada. Jujur kalau kita ngomong di senior junior, menurut yang itu di nomor 2 aja. Yang terpenting kita satu rasa gitu. Misalnya di dunia bonres kita juga di panggung penonton tidak mau tahu itu senior yang dicari itu adalah satu goalnya itu adalah lucu. Saya tidak pernah apa ini senior atau sidang apa dah. Itu artinya yang penting tujuan kita adalah goal itu aja. Ada lagi? Ini sebenarnya kata kawan ini. Ya berarti kan banyak di grup sudah dan itu sebuah pembelajaran dengan grup-grup yang lain. Berarti sangat pentingnya kita adalah transparansi, itu yang paling penting. Transparansi. Ya, dalam grup harus terbuka. Karena ibaratnya kita ini satu grup ini dalam satu keluarga. Benar. Dan kalau di grup kita masalah PIS ya pisah. Pas. Cakep ya. Kalau ngomongin PIS kita pisah. Ya, betul. Pisah. Bagaimana cara kita merubah kata PIS ini menjadi SIP? Merubah kata PIS menjadi SIP. SIP itu bandingnya. Iya. Berarti grup kita harus SIP terus. Yang bersip PIS. Tapi jangan sampai pisah. Kalau PIS jadi ukuran kita akan pisah. Yang menjadi ukurnya SIP. Mantap. Ya saya. Catat ya. SIP tuh solidaritas persatuan. Solidaritas persatuan. SIP itu SIP. S selalu kompak. I inovasi terus. P persatuan. Kita jaga Jaya. Maju. Kita jaga persatuan. Coba SIP. S selalu ingin profesional. Selalu ingin profesional. Sip. Sudah tadi. Saya pertama saya. Inilah dunia bonres. Kita harus punya di sinilah diperlukan sebuah ketangkasan dan kecepatan untuk lalu mencari sebuah ya benar materi. Kalau tidak salah yang pernah mendengar mungkin dari orang yang
yang sudah berpengalaman kalau berani terjun Di di Bonres. Bonres atau di Lawak, orang-orang yang bisa lulus dalam artian bisa tampil dan bisa menghibur atau dalam artian diterima adalah orang-orang yang memiliki IQ lebih dari yang lainnya. Kecerdasan. Kecerdasan. Dan juga sering nonton di TV ya, seperti stand up, dia kan menulis materi dan lawak-lawak Bali pun. Dan juga sering kagum menonton kecepatannya itu mengolah kanal di panggung itu. Ya, Saya tahu loh mana refleksnya. itu spontanitas, itu refleksivitas, itu kalau dia bawa di rumah itu kelihatan. Ya. Bukan berarti artinya kita ini lebih dua kan? Bukan. Enggak, betul. Semua punya bidangnya Bidangnya masing-masing. Tapi itu yang diperlukan di dalam dunia bola itu ya ketangkasan. Seperti tadi aja sih. Jadi benar dengar sih bukan. Sah. Tapi sih ada sah. Sing ngedepuk ban. Pes gitu. Pes. Satu. Sing ngedepuk ban. Itu dunia Bonres ya. Kalau kita ngomong pengalaman pasti Sapir juga banyak mengalami baik Sudah biasa. baik enak dan tidak mengenakkan itu sudah biasa. Mungkin di channel-channel lain sudah banyak di sini. Ya, tentang pengalaman. Tapi kan di sini yang kita perlukan adalah ketokohannya daripada Sapir itu. Ya, Tunggaro masih bisa diterima. Ya, masih banyak perlu belajar dari Belintian. Nice. Karena tidak mau dibilang senior. Berarti Sapir sekarang ini udah nyaman di dunia Sapir ya. Nah, Tunggaro dengan karakter ini ya bisalah membawakan. Artinya bisalah orang sudah mulai bisa orang-orang ini kan mengingat ini Sapir nih. Dan dulu pecaron nih, cara itu. Iya betul. Apa yang Sapir dapatkan di Sapir? Yang didapatkan banyak sih sebenarnya. Pertama pengalaman. Artinya dulu sebelum dia menjadi Bonres, dia adalah orang yang tertutup dalam pergaulan. Oh, tidak mau bergaul. Bukan tidak mau bergaul, Jarang. malu, Percaya dirinya. kurang. Itu setelah terjun di dunia Bonres, yang jadi belajar bagaimana cara anak. Lebih lincah. Kalau tamu kene, ngomong aja anak dan kene. Nah, matur kene, banyak belajar di sana. Dan nah, kalau yang didapatkan lagi materi Tunggaro adalah pohon gitu. Betul. Nah, bukan banyak tapi cukup lah bagi kita. Itu benak Bali, senyak orang lebih. Cukup. Orang kelima cukup, kok sih orang lagi ini kan. Yang orang lebih kan, lebihan bunyinya. Jadi lebihan. Coba, itu orang cukup ini nak Bali itu pasti kalimat cukup. Peragam lah. Ya, berarti kan banyak sekali yang didapatkan dari tokoh Sapir itu. Termasuk jodoh yang dapat. Jodoh, selain ilmu, jodoh dan nafkah. Ya, banyak. Berarti Sapir itu membawa berkah. Popularitas juga kan. Popularitas. Ya. Dikenal kan? Nah, Dulunya kalau mungkin nama panggilnya di Banjar apa orang manggil sebelum Sapir? Putu PJ. Putu PJ. Kenapa Putu PJ? Karena biasa yang ada ini ke memek dia oleh PJ. PJ. Putu PJ. Mana ada orang di Taban kenal Putu PJ? Enggak ada kan? Meskipun orang mengenal dengan riasan kita Sapir, minimal nama kita dikenal. Aduh Bonres nanyain Sapir. Otomatis orang menunggu kita datang. Ini ternyata bagus ya. Udah, apa melekat naik kenal. Jika kembali nasi di jod. Sama nih. Ini Sapir Pak. Cukup memalas dengan senyum ya. Ya berarti banyak sekali yang didapatkan di dalam tokohan ini ya. Sapir. Intinya bersyukur. Mantap. Selalu bersyukur. Baik, mungkin sudah banyak yang akhirnya kita dapat dari obrolan ini, begitu juga teman-teman. Sukses semua. Ini reda Ya. di penyangral dan Jangan. Kita yang membutuhkan nanti di sini. Botol susu.
Baik teman-teman, ini tadi perbincangan kita mengenai ketokohan Saplir itu seperti apa. Jadi ada sebuah ini artinya sesuatu yang tiang dapat. Jadi jangan menganggap diri itu tidak gagal, artinya gagal. Oh, saya belajar ini gagal kayaknya. Jangan. Jadi pelajaran-pelajaran ini, ilmu-ilmu yang kalian dapat sebelumnya itu akan menjadi sebuah artinya kekuatan dan senjata di karir yang kalian tekuni. Nah, jangan menganggap ini sebuah kegagalan. Tetap semangat dan tetap berjuang. Nih. Nah, kali ini hanya sebatas ini perbincangan kita. Semoga apa yang kita obrolkan kali ini bisa diterima dan perlu ini yang ingin disampaikan oleh Bapak Saplir. Ya, tentunya saran teman-teman ya. Untuk saran apa ya? Iya, dengan berbonres kayak dengan apa gitu kan. Sarannya apa ya? Ya pokoknya dalam situasi pandemi seperti ini Ya. tetap semangat, tetap berkreativitas, apapun halangannya gas ya. Gas. Sip, ingat sip. Jangan pis. Ya. Baik teman-teman, nah itu perbincangan kita. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita. Tentunya ada di channel YouTube. Kalau tiang punya Bolali. Bolali channel. Bolali. Ya, Jangan lupa. tiang unas apa namanya saling dukung lah. Siap. Semeton Umas Seni, subscriber dari Umas Seni, tiang unas tolong subscribe-nya juga untuk channel Bolali. Siap. Seperti itu teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen juga di channel Bolali. Iya. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Bersama.